Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yogi. Jadi pada video kali ini saya coba mempraktekkan bagaimana cara melakukan VECM (Vector Error Correction Model) dengan menggunakan software Stata. Nah, topik pada video ini merupakan isi pada e-book saya. Judulnya itu VAR dan VECM dengan software Stata. Nah, e-book saya ini teman-teman bisa download gratis di www.statcomat.com. Teman-teman download e-booknya yang bagian ini, yang Stata. Nah, ini dia. Teman-teman bisa download di sini, gratis, seperti itu. Kemudian, jadi pada video kali ini, itu isinya merupakan isi pada e-book saya untuk bab 1, contoh kasusnya. Jadi kalau kita lihat, ini e-booknya, teman-teman bisa download gratis. Nah, kita akan ngebahas untuk bab 1-nya. Ini dia. Penerapan VECM pada hubungan kurs, suku bunga, dan inflasi. Nah, adapun yang kita bahas, ada data, bagaimana cara mengimport data dari Excel ke Stata. Kemudian ini penting, mengatur format data dalam time series, data dalam kuartal, sampai akhirnya kita ngebahas bagaimana cara melakukan variance dekomposisi. Ya. Nah, kita mulai aja. Pertama kita masuk ke data. Jadi di sini saya punya data mengenai kurs, suku bunga, dan inflasi. Dari tahun 2001 sampai tahun 2020. Di mana datanya itu disajikan per kuartal. Satu tahun itu ada 4 kuartal. Kuartal 1, 2, 3, sama 4. Jadi, dari tahun 2001 sampai tahun 2010. Maaf, ini saya salah ketik ya. Ini bukan tahun 2020, tapi tahun 2010. Nanti saya perbaiki. Jadi, data kursnya, suku bunga, sama inflasi dari tahun 2001 sampai tahun 2010 dan disajikan per kuartal. Jadi ini tahun 2001 kuartal 1, 2001 kuartal 2 sampai 2001 kuartal 4. Kalau ini 2002 kuartal 1, 2002 kuartal 2 sampai 2002 kuartal 4. Terakhir itu ujungnya adalah tahun 2010 kuartal keempat. Nah, itu ya. Jadi datanya seperti ini. Datanya itu saya sudah sajikan dalam Excel, namanya data Stata. Kita buka dulu datanya dalam Excel. Nah, ini dia. Nanti data ini kita coba import atau kita masukkan ke dalam Stata. Nah, di sini saya menggunakan Stata versi 16. Stata versi yang ke-16. Kita jalankan dulu. Nah, kita bersihkan dulu. Nah, ini dia. Jadi ini Stata versi 16. Nah, kemudian kita akan melakukan uji stasioner. Biasa kalau dalam VECM, kita tuh melakukan uji stasioner, penentuan lag optimal, uji stabilitas, uji kointegrasi, model VECM, impulse response function, sampai variance dekomposisi. Nah, pertama, kita akan coba mengimport data dari Excel ke dalam Stata. Caranya, kita buka Statanya, pilih File, kemudian Import, pilih Excel Spreadsheet. Kemudian pilih Browse. Nah, di sini kita cari data Statanya. Nah, ini data Statanya. Kemudian kita pilih Open. Nah, di sini kita pilih Import First Row as Variable Names. Supaya judulnya itu dia sebagai judul. Nah, ini. Kemudian kita pilih OK. Nah, ini dia. Nah, di sini variabel yang ada di Excel, tahun, kurs, suku bunga, inflasi sudah ada di sini. Kalau kita ingin melihat datanya di Stata, pilih data, kemudian pilih data editor, pilih data edit. Data editor edit. Nah, di sini ini penting, variabel tahun memang dia waktu. Cuman tulisannya warna merah.
Warna merah ini dia bertindak sebagai string atau karakter. Tahu dari mana? Nih lihat, tahun, tipenya adalah string. Nah, pada saat nanti kita akan melakukan uji stasioner, kemudian VCM, datanya itu nggak boleh dalam string. Sehingga kita perlu membuat variabel baru namanya waktu. Ya, makanya di sini mengatur format data dalam time series. Nah, kita di sini akan menggunakan kode stata untuk melakukan proses olah datanya. Nah, jadi tahap pertama adalah kita akan membuat data time series dari tahun 2001 sampai tahun 2010 dalam kuartal. Nah, ini perintahnya tinggal di-copy ya. Tinggal di-copy, ini generate time di 2001 ya. Kemudian kita pindahkan ke sini ke bagian comment, Ctrl V, kemudian enter. Nah, di sini akan muncul variabel baru namanya time. Coba kita cek data editornya. Kita cek. Nah, sekarang lihat. Apa perbedaan waktu tahun sama time? Sama-sama kuartal datanya ya. Sama-sama kuartal. Cuman kalau tahun ini, dia bertindak sebagai string atau huruf. Kalau time, dia bertindak sebagai angka. Tipenya float. Nah, time ini yang digunakan untuk data time series-nya. Maka di sini ada perintah tset dari time. Nah, jadi kita menyeting variabel time-nya untuk waktunya. Bukan tahunnya, bukan yang ini, tapi yang time. Oke, jadi tahap pertama kita sudah selesai. Kita sudah berhasil mengatur format data dalam time series data kuartal. Yang mana dia? Yang ini. Ya, ini paling penting pertama. Ya, perintahnya itu yang mana? Perintahnya itu tadi yang ini. Nah, dari generate sampai tset time. Nah, kemudian habis dari sini, kita akan melakukan uji stasioner. Nah, uji stasioner, kita coba melakukan uji stasioner dengan menggunakan uji ADF pada level. Nah, di sini diperoleh hasil, data kurs, suku bunga, inflasi, dia tidak stasioner pada level, karena seluruh nilai probabilitasnya di atas 0,05. Kemudian kita lakukan lagi uji stasioner pada first difference, ternyata nilai probabilitasnya semua di bawah 0,05. Sehingga data kurs suku bunga inflasi sudah stasioner pada first difference. Nah, untuk melakukan uji stasioner, kita menggunakan kode stata defuller. Nah, defuller ini untuk melakukan uji stasioner. Defuller kurs, artinya kita melakukan uji stasioner untuk data kurs. Tinggal kita pindahkan, paste. Nah, maka dapatlah nilai dari hasil uji stasioner kurs. Nilai p-value-nya 0,9990. Maka sesuai yang ada di sini. Misalkan untuk yang suku bunga dan inflasi, tinggal kita pindahkan ke statanya, enter. Nah, kita dapat p-value untuk suku bunga 0,2671, untuk inflasinya 0,1347. Apakah sama? Sama. Nah, kemudian karena dia tidak stasioner pada level, maka kita perlu uji stasioner pada first difference. Caranya kita harus ngebentuk variabel baru, kurs, suku bunga, dan inflasi, tapi yang first difference, didifferensikan satu kali. Nah, perintahnya seperti ini, ya. Ini tinggal kita copy. Kalau kita mau bersihin outputnya, pilih edit, klik result window. Nah, di sini perintahnya di sini gen dkurs d titik kurs. Artinya maksud dari ini adalah kita membuat variabel baru, namanya dkurs, di mana data kurs itu dilakukan first difference. Nah, kemudian dkurs, data first difference dari kurs, kemudian kita uji stasionernya, ya, tekan enter. Maka kita dapat nilai probabilitasnya 0,0002. Maka sesuai dengan ini. Begitu juga dengan suku bunga, suku bunga yang ini, kita diferenskan dulu, ya, suku bunga sama inflasi. Ini, enter. Nah, ini dia. Jadi ini uji stasioner pada data suku bunga first difference, p-value-nya 0,000 sama dengan yang ini. Untuk inflasi kita lihat untuk inflasi ya
ini uji stasioner pada data inflasi untuk first difference, nilai p-value-nya 0,0000. Sama. Nah, berarti kita sudah paham ya, bagaimana cara melakukan uji stasioner pada kurs suku bunga inflasi dengan menggunakan uji ADF, Augmented Decay Fuller, pada level dan first difference. Nah, tahap selanjutnya adalah kita melakukan penentuan lag optimal. Nah, untuk menentukan lag optimal, dari hasilnya kita dapat bahwa lag optimal itu yang terpilih adalah lag ke-1. Kenapa lag ke-1? Karena dari hasil pengujian menggunakan stata, di sini kita bisa lihat yang ada tanda bintang itu yang ada tanda bintang paling banyak itu pada lag ke-1. Ini bintang di lag ke-1 bintangnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Sementara di lag ketiga bintangnya cuma ada 1. Berarti yang paling banyak adalah lag ke-1 sehingga lag ke-1 itu yang dipilih. Di sini kita menggunakan perintah VARSOC kurs suku bunga inflasi maksimal lag-nya itu 3. Jadi tinggal kita copy kodenya yang ini, kemudian kita pindahkan ke dalam stata. Nah, maka dapat ini hasilnya. Nah, setelah kita dapatkan lag optimalnya 1, maka kita melakukan uji stabilitas. Ya, di sini uji stabilitas bisa diketahui dengan melihat nilai modulus. Nah, dikatakan stabil jika nilai modulusnya itu di bawah 1. Nah, kita lihat nilai modulusnya semua di bawah 1, maka artinya itu model sudah stabil dan lulus uji stabilitas. Ya, karena nilai modulusnya semua di bawah 1. Nah, dengan stata, kita bisa menggunakan kode ini. Nah, ini kenapa di sini lag-nya 1 ya? Karena tadi lag optimalnya itu 1. Nah, ini tinggal kita copy, kita pindahkan ke dalam stata. Nah, kita dapatlah hasil dari uji stabilitasnya. Nah, karena sudah stabil, maka kita sekarang uji kointegrasi Johansen. Nah, di sini kita ingin mengecek apakah terdapat kointegrasi atau tidak. Nah, caranya kita bisa melihat nilai statistik dari trace statistik. Apabila nilai trace statistiknya itu lebih besar daripada nilai kritisnya, berarti terdapat kointegrasi. Kita lihat pada rank 0, itu 40,87, itu lebih besar daripada nilai kritisnya, 29,68, yang rank 0. Pada ranknya 1, nilai statistik trace-nya 15,61, lebih besar daripada 15,41, berarti di rank 1 juga lolos ya, signifikan. Tapi kalau di yang 2 itu nggak signifikan ya, karena lebih kecil daripada nilai kritisnya, 3,76. Oleh karena ya paling nggak nih ada 0 sama 1 tuh signifikan ya, artinya terdapat persamaan kointegrasi, yang berarti dia memiliki keseimbangan itu jangka panjang, seperti itu. Nah, dengan stata kita bisa menggunakan perintah ini, VEC rank kurs suku bunga inflasi lag-nya 1. Kenapa 1 tadi? Karena lag optimalnya itu 1. Ya, ini tinggal kita pindahkan, maka kita dapatkan hasil dari uji Johansen kointegrasi, uji kointegrasi Johansen, seperti itu. Nah, habis itu barulah kita melakukan VECM berdasarkan software stata. Maaf, nanti ini saya perbaiki, ini software stata ya. Nah, kode untuk stata, untuk melakukan VECM, perintahnya seperti ini, VEC, kurs suku bunga inflasi, trennya non, kemudian lags-nya 2. Nah, pertanyaannya kenapa lags-nya 2? Kenapa nggak 1? Nah, ternyata seperti ini. Ternyata kalau lag optimalnya 1, itu datanya belum didifference-kan. Nah, tapi kalau lag-nya 2, itu datanya sudah didifference-kan. Nah, seperti itu dia. Paham ya? Jadi lags-nya 2 supaya datanya didifference-kan. Seperti itu. Nah, ini tinggal kita copy. Nah, lags-nya 2 itu nanti hasilnya sama juga dengan hasil software Evius. Nah, kita coba copy, kita pindahkan di sini. Nah, maka dapatlah ini hasil dari VEC-nya. Nah, yang di sini, yang ini merupakan hasil dari ini namanya hasil untuk jangka pendeknya, ya. Sementara yang di atas ini merupakan hasil untuk jangka panjangnya. Yang di bawah ini untuk jangka panjang, yang di atas ini untuk jangka pendek. Seperti itu. Nah, ini dia. Ini untuk jangka pendeknya, ini untuk jangka panjang.
Nah, di sini saya coba bandingkan dengan software Avios, ternyata hasilnya sama. Kalau kita lihat yang untuk jangka panjang ya, untuk jangka panjangnya, misalkan koefisien kursnya 1, suku bunganya 304, inflasinya negatif 4601. Ini untuk jangka panjang. Sama nggak dengan Stata? Kalau kita lihat, sama sih. Ini 1, 304, negatif 4601. Sama. Misalkan lagi untuk kurs pada koefisien kointegrasinya ini ya, negatif 0,015. Sama nggak dengan Avios? Nah, sama, nggak ada beda. Makanya tadi kode statanya itu dibuat lex-nya 2. Kalau di Avios memang nanti kalau di Avios tulis 1, tapi kalau di Stata ini tulis 2. Ya, seperti itu. Nah, kemudian baru coba kita interpretasi seperti ini. Nah, kan kalau di Avios dia tulisnya lex-nya 1, ini dia. Tapi kalau di Stata nih pada Avios diisi sesuai lex optimalnya 1. Ini kalau di Avios. Sementara pada Stata pada lex-nya diisi dengan 2, berarti lex 1 2 itu berarti lex 1 kemudian di difference. Jika diisi lex-nya 1 berarti lex 1 tanpa difference. Jika lex-nya 3 berarti lex 1 lex 2 kemudian di difference. Nah, seperti itu ya. Nah, barulah kita coba interpretasi hasil dari statanya. Nah, di sini kan hasilnya banyak nih ya. Kita fokus ke jangka pendeknya dulu. Cuman saya tertarik pada yang signifikan aja. Saya jadi fokusnya ke nilai probabilitas kalau di bawah 0,05 itu signifikan. Kita cari yang signifikan. Nah, ini signifikan nih. Berarti ada hubungan jangka panjang nih. Signifikan ya, kointegrasinya. Kemudian yang signifikan lagi nih. Nih. Nah, ini dia. Suku bunga dengan suku bunga Suku bunga dengan suku bunga leg ke-1. Jadi leg ke-1 tuh suku bunga leg ke-1 itu signifikan mempengaruhi suku bunga saat ini ya. Inflasi juga nih. Nah, nih lebih kecil daripada 0,05. Berarti inflasi pada leg 1 itu signifikan mempengaruhi inflasi saat ini. Nah, coba kita gunakan bahasa yang agak menarik ya sini. Nah, kita coba interpretasi yang ini dulu. Yang suku bunga dulu. Tadi yang signifikan yang ini. Suku bunga leg ke-1 ya, nih 0,019. Jadi cara bacanya nih, dalam jangka pendek perubahan suku bunga saat satu kuartal yang lalu, itu signifikan mempengaruhi suku bunga pada kuartal saat ini. Jadi perubahan suku bunga saat satu kuartal yang lalu itu signifikan mempengaruhi suku bunga pada kuartal saat ini. Karena nilai probabilitasnya 0,019 lebih kecil daripada 0,05. Kita lihat kan? Ini 0,019 lebih kecil daripada 0,05. Kemudian kita lihat nilai koefisiennya ini negatif 0,374. Ya, artinya apa? Artinya apabila suku bunga saat satu kuartal yang lalu meningkat sebesar Rp1, maka akan menyebabkan perubahan suku bunga pada saat ini turun menjadi negatif 0,3740836. Kenapa di sini bahasanya turun? Karena nilainya negatif. Seperti itu ya. Nah, sekarang coba kita interpretasi lagi untuk yang inflasi. Yang ini tadi ya, inflasi kan signifikan nih. Inflasi satu kuartal yang lalu itu signifikan mempengaruhi inflasi pada kuartal saat ini. Ya. Karena dia lebih kecil daripada 0,05. Jadi di sini kita artikan ya, dalam jangka pendek, perubahan inflasi saat satu kuartal yang lalu itu signifikan mempengaruhi inflasi pada kuartal saat ini. Gitu ya. Dengan nilai probabilitas 0,037. Lebih kecil daripada 0,05. Ya, seperti itu dia. Kemudian kalau mau lihat jangka panjangnya ya juga signifikan jangka panjangnya. Jangka panjangnya kita lihat yang mana yang signifikan. Jangka panjangnya itu kita lihat yang di bawah. Nah, ini yang signifikan. Inflasi. Jadi dalam jangka panjang, inflasi itu signifikan mempengaruhi kurs. Sementara dalam jangka panjang suku bunga itu nggak signifikan mempengaruhi kurs. Seperti itu.
Makanya di sini dalam jangka panjang inflasi berpengaruh signifikan. Ya, ini persamaannya seperti ini. Untuk tahapan IRF sama variance dekomposisi akan saya bahas di video yang selanjutnya karena baterainya mau habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.